Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk hadir. Karena sesungguhnya kehadiran kita pada malam hari ini di masjid ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat fisik jasmani kita, tetapi sesungguhnya itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita di sini adalah bisa jadi sebagai bentuk tanda ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan. Karena dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Wa min alamati sidqi la yusbilu bima la yanfaq." Allah itu kalau tidak senang dengan hambanya, maka Allah akan menyibukkan dia dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Pemahaman terbaliknya, logika terbalik, kalau Allah itu tidak senang dengan hambanya dan disibukkan hamba tersebut dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka sebaliknya Allah kalau senang dengan hamba-hambanya, ridho dengan hamba-hambanya, maka hamba-hamba tersebut akan senantiasa diberikan kesibukan dalam taat, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentu menyadari bahwa kita ini mempunyai banyak sisi kelemahan, sehingga kekurangan dan kelemahan manusia itu sering kita rasakan. Contoh misalnya ketika kita merasakan sakit, hanya karena greges saja kita sudah tidak bersemangat, kita sudah tidak ada gairah untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada dasarnya manusia itu makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Sehingga Allah pun menegaskan dalam sebuah hadis qudsi, di mana hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah mengatakan, "Wahai kalian manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang lapar, maka akulah yang memberikan kalian makan. Maka mintalah kepadaku," kata Allah, "maka aku yang akan memberikan kalian makan." Kemudian Allah melanjutkan, "Wa kullukum arun," dan sesungguhnya kalian semua itu awalnya adalah telanjang. "Fastaqsun atsukum," maka mintalah pakaian itu kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan Allah pun menambahkan, "Wa kulluhum dhalun," dan sungguh kalian dulu itu awalnya tersesat, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Maka Allah mengatakan, "Maka senantiasalah mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikanmu petunjuk." Dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, menegaskan bahwa kita dulu lapar, Allah yang memberikan kita makan. Kita dulu telanjang, Allah yang memberikan kita pakaian yang menutupi aurat kita. Kita dulu tersesat dan Allah pun memberikan petunjuk kepada kita. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allahus Samad, Allah tempat bergantung bagi setiap hambanya. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, dalam hal ini kita pun jadi paham, ketika Allahus Samad, Allah tempat bergantung bagi hamba-hambanya, sedangkan di satu sisi kita ini adalah hamba yang lemah,
kita hamba yang penuh dengan kekurangan, maka di tengah-tengah itu ada satu hal yang bisa menjadi jembatan antara Allah sang pencipta dengan hamba sang makhluk. Apakah jembatan itu? Yaitu Allah memberikan sebuah piranti, sebuah senjata kata Rasulullah bagi orang-orang mukmin, yaitu berupa doa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, doa ini merupakan sebuah proposal kepada Allah. Karena apa? Karena kita ini begitu lemah, begitu rapuh. Lalu ketika kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, maka proposal itu adalah dengan doa. Makanya Rasulullah mengatakan doa itu inti dari ibadah. Oleh karena itu ketika memanjatkan doa di waktu atau tempat yang salah bisa berubah menjadi dosa, sedangkan ketika memanjatkan doa itu di tempat yang benar, misalnya kita hanya berdoa kepada Allah, maka doa itu pun bisa menjadi pahala. Secara garis besar doa itu dibagi dua, doaul masalah dan doaul ibadah. Kalau doaul masalah itu biasanya berkaitan dengan permintaan, kebutuhan kita kepada Allah. Sedangkan doaul ibadah seperti doa-doa yang mengiringi ibadah, seperti setelah berwudu, setelah keluar atau memasuki masjid, setelah atau mungkin keluar dari tempat kamar mandi, atau mungkin dari buang air dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, doa itu merupakan inti dari sebuah kebaikan, inti dari sebuah kemaslahatan, dan ketika kita senantiasa menempatkan doa itu, senantiasa kita memprioritaskan di doa, maka kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, apabila ada orang yang tidak pernah memandang pentingnya ibadah, pentingnya doa, maka sama saja dengan dia menjauhkan dirinya dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidupnya. Bukankah kita sering mendapati kisah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah seperti di daerah Taif, ya, dirundung, dibuli, dilempar batu, sampai kata-kata yang nggak enak. Tetapi akhirnya apa? Hingga akhirnya ada seorang malaikat yang datang menawarkan kepada Rasulullah, maukah engkau aku jatuhkan gunung itu, aku timpakan kepada penduduk Taif itu agar mereka hancur dan binasa. Tetapi Rasulullah SAW malah berdoa, Allahumma gfirli qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ampunilah mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Dan di antara keturunan mereka aku berharap ada yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti jamaah sekalian, penduduk Taif hingga saat ini 100% beragama Islam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, akhirnya para ulama pun memberikan prioritas, mengajarkan kepada kita, karena doa ini adalah inti dari ibadah, karena doa ini adalah senjatanya orang beriman, maka para ulama pun memberikan skala prioritas. Ada 6 hal. Ada 6 hal yang harus kita minta kepada Allah. Harus kita berdoa untuk 6 hal ini. Yang pertama kali kita minta, sebelum kita minta permintaan-permintaan lain, sebelum kita minta jodoh, sebelum kita minta rizki, sebelum kita minta diberikan anak yang soleh, sebelum kita ini minta kepada Allah diberikan hidup yang berkah, para ulama mengajarkan kepada kita ada 6 permintaan doa yang prioritas harus kita minta terlebih dahulu sebelum kita minta kepada Allah tentang permintaan-permintaan lainnya. Apakah 6 permintaan itu? Maka mudah-mudahan waktunya cukup, ya. Yang pertama, yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah senantiasa kita minta kepada Allah surga dan dijauhkan dari neraka. Kenapa kok kita diperintahkan oleh para ulama untuk meminta surga? Perlu diketahui bahwa kita hidup di dunia ini kan untuk berkompetisi, Pak. Kita saling berlomba, ya. Berlomba dalam kebaikan. Maka siapapun yang menang dalam perlombaan dunia itu, maka endingnya adalah
nanti ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga bagi orang-orang beriman, orientasi kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini adalah harus memohon kepada surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-7, surat ke-7 surat Al-A'raf di ayat yang ke-43, di situ mengutip sebuah perkataan dari seorang hamba. Allah mengutip perkataan seorang hamba. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami jalan menuju surga, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Ma'asyiral muslimin, nanti ketika kita sudah dimasukkan surga oleh Allah, maka perlu diketahui rezeki yang paling besar di akhirat nanti adalah ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Di samping dia itu dimudahkan hisabnya oleh Allah, di samping dia itu diberikan ampunan oleh Allah, makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah itu menurunkan rahmatnya sebanyak 100 rahmat, tetapi cukup untuk menaungi kehidupan dunia ini, Allah hanya menurunkan 1 rahmat. Seluruh makhluk Allah di dunia ini, seluruh bumi ini cukup dengan 1 rahmat. Sedangkan 99 rahmat nanti akan digunakan oleh Allah di dalam kehidupan akhirat. Seperti apa? Memudahkan hisab, memberikan ganjaran, melimpahkan pahala bagi hamba-hambanya, kemudian mengampuni dosa-dosa, serta memasukkannya seorang hamba kepada surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-65 surat At-Talaq di ayat yang ke-11 ada penggalan ayat mengatakan, wa may yu'min billahi wa ya'mal sholiha yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad asanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang dalam kehidupan dunia beriman kepada Allah serta mengerjakan kebaikan, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, di mana surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Qad asanallahu lahu rizqa, dan sungguh Allah telah memberikan rizki. Berarti ketika seseorang itu masuk surga, maka sesungguhnya surga yang dia dapatkan itu adalah karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita masuk surga itu bukan karena kehebitan kita, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya seseorang masuk surga itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat dari Allah? Di dalam surat Al-A'raf sekitar ayat 70-an, insya Allah demikian. Allah mengatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sekali kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan. Yang jadi pertanyaan itu sering, apakah boleh kita ini beramal soleh, beriman kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan mengharapkan surga? Apakah boleh? Karena ada sebagian kalangan di antara kita mengatakan tidak boleh demikian. Padahal Allah sendiri memerintahkan agar kita ini orientasinya mencari surga, Pak. Orientasi hidup kita ini, Pak, harus mencari surga. Sebagaimana di surat Al-Hadid Allah mengatakan, sabbiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surat Al-Hadid ayat 21. Makanya kalau kita melihat ayat di atas menunjukkan bahwa kita itu orientasinya harus mendapatkan surga, Pak. Dan memang Allah yang memerintahkan. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan, kalau kita ini minta kepada Allah surga, maka mintalah surga yang tertinggi. Idza sa'altuhumullah fas'alillah firdausi a'la. Jika engkau minta surga kepada Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi.
Dan salah satu ciri seorang mukmin yang mencari surga, salah satu cirinya adalah seseorang itu tidak mungkin melewatkan kesempatan sedikit pun setiap peluang yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Seperti kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka dengan ayat kursi itu jaraknya dia dengan surga hanya dipisahkan dengan alam kubur. Misalnya barang siapa yang berzikir la ilaha illallah, Allah mengatakan Allah memudahkan jalan menuju surga. Nah, hal ini kisah Abu Dawud, tahu Pak ya? Imam Abu Dawud itu seorang ulama hadis, banyak meriwayatkan hadis, banyak mengarang kitab. Ketika beliau ini masih muda, masih nyantri, dikisahkan ketika mau nyari hadis, beliau ini kan naik perahu menyeberangi sungai yang besar. Ketika dia naik perahu itu, dia di pinggir sungai itu mendengar seorang laki-laki yang bersin. Lalu laki-laki yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, akhirnya apa? Yang mendengar laki-laki yang bersin tadi mengucapkan Alhamdulillah hanya Abu Dawud. Sehingga dia meminta kepada nakoda itu tadi, yang punya kapal, Pak, minta tolong minggir sebentar Pak. Minggir sebentar aja Pak, saya ingin menemui orang itu tadi. Lalu penumpang yang lain sebanyak 6 orang di dalam perahu itu, loh ada apa? Kenapa perluannya di situ? Kenapa kamu harus turun? Sebentar saja Pak. Apa perlu saya kasih ini? Saya punya uang saku Pak. Saya punya uang saku 2 dinar. Ini untuk jenengan. Kalau jenengan mau meminggirkan perahu ini, saya uang 2 dinar ini saya berikan kepada jenengan. Akhirnya menepilah. Kemudian setelah menepi, Abu Dawud pun mengucapkan kepada orang yang baru bersin tadi, yarhamukallah. Lalu orang yang bersin tadi menjawab, yahdikumullah. Setelah itu naik perahu lagi. Bayangkan, ketika Abu Dawud sudah demikian, hanya sekedap mawon ke pinggir sungai mengucapkan, membalas ucapan Alhamdulillah tadi. Ketika orang itu bersin, dia naik perahu lagi. Seluruh penumpang di perahu itu memandang dia dengan heran, termasuk nakoda. Kamu memberikan uang 2 dirham ini kepadaku hanya untuk ini? Abu Dawud mengatakan iya. Karena apa? Aku berharap beliau yang bersin tadi, yang mengucapkan Alhamdulillah, termasuk adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang diijabah doanya. Ma'asyiral muslimin, kisah ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah kitabnya. Dikisahkan juga oleh beliau, seketika itu setelah menyeberangi sungai itu, akhirnya Allah membuat tidur seluruh penumpang itu yang berjumlah 6 orang. Ya. Akhirnya setelah itu di antara mereka ada yang bangun. Dan ternyata ketika mereka tidur itu mereka mimpi yang sama, Pak. Salah satu di antara mereka itu bermimpi mendengar ada orang mengatakan Abu Dawud tadi masuk surga gara-gara uang 2 dinar. Lalu dia bangun, dia mengatakan, aku tadi itu sak sekan, sak kelebatan turu sak nyek. Lalu aku di dalam mimpi mendengar ada orang mengatakan Abu Dawud masuk surga karena uang 2 dinar. 5 orang lainnya yang juga bermimpi sama kaget, loh mimpinya kok sama dengan saya? Semuanya akhirnya, loh aku juga mimpi demikian. Inilah ma'asyiral muslimin, Abu Dawud tidak pernah melewatkan peluang sedikit pun untuk mendapatkan surga. Maka ciri orang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang seseorang itu mendapatkan surga, maka peluang itu tidak pernah dilewatkan begitu saja. Seluruh peluang itu, walaupun sekecil apapun, dia harus mengambilnya. Karena apa? Karena orientasi orang beriman itu adalah mengambil surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari 6 permintaan yang diajarkan oleh para ulama yang harus kita minta kepada Allah, yang pertama tadi adalah meminta kepada surga kepada Allah dan dihindarkan dari neraka. Maka yang kedua adalah kita harus senantiasa memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena Allah mengajarkan doa yang pertama yang sering kita baca di dalam sholat, ya, di dalam sholat kita baca sebelum Allah mengajarkan doa minta ampun, sebelum Allah mengajarkan doa kita untuk minta rizki, ya, Allah mengajarkan kepada kita agar meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah berupa jalan yang lurus. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita hidayah itu hanya milik Allah, hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Makanya Rasulullah SAW sering kalau dalam mukadimah menyampaikan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu menyesatkannya, dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan mampu diberikan petunjuk oleh Allah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang mampu memberikannya petunjuk. Inilah pentingnya ma'asyiral muslimin hidayah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat, inna quluba bani Adam baina isba'aini min ashabi'ir rahman yusarifu haitsu yasa. Artinya, sesungguhnya hati anak Adam itu dalam genggaman jari jemarinya Allah, maka Allah lah yang memutarbalikkan hatinya. Dan doa-doa yang redaksinya seperti itu banyak sekali, ya. Seperti di dalam surat Ali Imran 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, ya, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau antal wahab, Engkau maha pemberi hidayah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma musarif qulub sarif qulubana ala ta'atik. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa para nabi terdahulu, kemudian para sahabat, termasuk orang-orang beriman, dan insya Allah kita yang mengikuti mereka, senantiasa memohon hidayah kepada Allah? Karena jawabannya, kita tidak bisa menjamin nanti ketika kita mati dalam keadaan apa. Dan Allah pun banyak menceritakan kisah-kisah dari umat-umat terdahulu tentang orang-orang yang dulu hidup dalam bertabur keimanan, ya, tetapi mereka mati dalam keadaan murtad. Seperti dalam surat Al-A'raf tentang Bal'am bin Ba'urah, orang kepercayaan Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urah ini mempunyai keistimewaan, setiap doa permintaannya dalam waktu yang kondisi terdesak senantiasa diijabah oleh Allah. Suatu ketika Musa memerintahkan Bal'am bin Ba'urah ini berdakwah kepada Raja Madian, lalu Raja Madian pun memberikan iming-iming berupa dunia kepada Bal'am bin Ba'urah. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah pun tergoda, sehingga akhirnya dia mengikuti Raja Madian, berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya sampai akhir kehidupannya. Dia mati dalam keadaan murtad. Kemudian di era sahabat Nabi masih hidup, ada seorang yang bernama Rajul Unfuah. Seorang sahabat yang bernama Rajul Unfuah ini dibangga-banggakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dibanggakan pokoknya. Lalu kemudian ketika ada peristiwa seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, lalu Rajul Unfuah ini diutus menjadi delegasi sunnah untuk mendakwahkan tauhid kepada Musailamah Al-Kadzab. Lalu Musailamah Al-Kadzab pun memberikan tawaran dunia kepada dia, sehingga akhirnya apa? Rajul Unfuah ini pun tergoda, sehingga akhirnya dia masuk dalam kelompok Musailamah Al-Kadzab. Dia kafir. Akhirnya Abu Bakar pun memerintahkan sekelompok pasukan untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab, dan yang membunuh Musailamah Al-Kadzab adalah Wahsy, seorang budak yang dibebaskan majikannya gara-gara telah membunuh pamannya Nabi bernama Hamzah. Wahsy ini bertekad membunuh Musailamah Al-Kadzab, dan salah satu anak buah dari Musailamah Al-Kadzab yang terbunuh waktu itu adalah Rajul Unfuah, seorang sahabat yang akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. Kemudian ada lagi teman letting seangkatan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang bernama
Ubaidillah bin Jahsy. Bahkan Ubaidillah bin Jahsy ini pernah ikut hijrah bersama Rasul. Hijrah di Habasya yang pertama, Habasya yang kedua, untuk menyelamatkan agamanya. Bayangkan, untuk menyelamatkan agamanya. Tetapi karena pergaulan dia dengan orang-orang kafir, sehingga akhirnya dia gemar minum minuman keras. Akhirnya apa? Dia akhirnya menggandrungi minuman keras. Akhirnya apa? Dia pindah ke agama Nasrani hingga akhir hidupnya dia mati dalam keadaan murtad. Bayangkan, sekelas sahabat, Pak. Apalagi kita. Makanya kita itu, kata para ulama, banyak-banyaklah mohon hidayah kepada Allah, istiqomah dalam iman dan takwa ini. Kemudian di era tabi'in, kalau jenengan ketik di Google kisah Abdah bin Abdurrahman ketika perang Romawi, dia itu seorang mujahid, hafal Al-Quran, ahli ibadah, tidak hanya ibadah fardu, tapi juga ibadah-ibadah sunnah dia lakukan. Suatu ketika dia bertemu dengan wanita Romawi, lalu tertarik hatinya, kemudian dia datang kepadanya untuk melamar. Sang wanita mengatakan, aku tidak bisa menerima, aku tidak bisa hidup denganmu karena kita berbeda. Kamu Muslim, saya Nasrani. Kalau engkau ingin menikah denganku, tinggalkanlah agamamu. Akhirnya apa, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah? Akhirnya Abdah bin Abdurrahman ini meninggalkan Islam, dia pindah ke agama Nasrani. Para sahabatnya, teman-temannya begitu terpukul melihat ini. Sehingga akhirnya apa? Mereka, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau meninggalkan agama ini? Lalu mengatakan, lalu di manakah Al-Qur'anmu itu? Lalu Abdah bin Abdurrahman mengatakan, sesungguhnya yang tersisa di dalam benak kepalaku ini hanyalah surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Seluruh Al-Qur'anku yang ada dalam isi kepalaku semuanya sudah hilang. Dan ternyata Allah memberikan gambaran kepada Abdah bin Abdurrahman ini kelak bagaimana dia akan kembali di hadapan Allah, di mana disebutkan bagaimana karakteristik orang itu di dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Coba jangan buka. Allah mengatakan, oh seandainya orang-orang kafir itu, seandainya mereka dulunya mengatakan, oh seandainya kami ini adalah seorang muslim, lalu apa? Allah menyiksa mereka karena kekafirannya berik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah bagaimana para ulama mengajarkan kita memohon hidayah, karena hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, doa memohon hidayah ini penting. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat yang sering disampaikan ketika khutbah Jumat terutama ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Allah tidak mempermasalahkan bagaimana matinya. Mati usia remaja bisa, usia dewasa bisa, bahkan mati usia tua dan renta sudah wajar. Mati dengan cara apa? Mungkin kesetrum listrik atau kecelakaan, atau mati karena sakit. Jalanan penyebab mati, kata Rasulullah, ada 99 sebab kematian. Tetapi kata Allah, kalian boleh mati, tapi kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah pentingnya hidayah. Makanya apalagi di akhir zaman ini, fitnah akhir zaman adalah banyak orang yang beralih keimanannya. Pagi dia beriman, sorenya dia sudah beralih keyakinannya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena ini sudah sering kita melihat dalam kehidupan sekitar kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, permintaan, 6 permintaan yang harus kita minta kepada Allah adalah, yang ketiga adalah kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah itu punya kebiasaan berzikir, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali. Rasul itu maksum,
dijaga dari perbuatan dosa dan dijamin bebas dari dosa. Bahkan masih berzikir 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tentu harus lebih sering lagi minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat seseorang itu mengiringi jenazah, maka doa yang paling dibutuhkan jenazah kata Rasulullah adalah doakanlah ampunan untuk dia. Makanya Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, penuhilah langit-langit kehidupanmu dengan banyak memohon ampun di setiap waktu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika engkau minta ampun, beristighfar kepada Allah, satu kali ucapan permintaan taubat bisa menghapuskan 1000 perbuatan dosa dan maksiat yang tidak sadar engkau lakukan. Maka apabila kita ini diberikan kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah, maka mintalah ampun. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran, dan ini sudah sering disampaikan, bahwa di padang mahsyar nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali dalam keadaan telanjang dan tidak berpakaian. Dan mereka pun posisi matahari didekatkan di atas kepala mereka. Karena saking dekatnya dengan matahari, akhirnya panas keringat mereka akhirnya bercucuran. Sehingga akhirnya keringat itu ada yang sampai membasahi pergelangan kakinya. Ada yang keringat itu sampai mencapai lututnya. Ada keringat yang mencapai pinggangnya. Ada yang membanjiri keringatnya itu sampai pusarnya. Kemudian ada yang dia tenggelam dengan keringatnya sampai dadanya. Bahkan ada juga kata Rasulullah yang dia tenggelam karena keringatnya bercucuran hingga hampir menenggelamkan dia. Sehingga akhirnya apa? Dia menggap-menggap gini. Lalu ma'asyiral muslimin, apa bedanya? Orang yang berkeringat, keringatnya sampai menyampai pergelangan kakinya, kok ada yang sampai lututnya, kok ada yang sampai pinggangnya. Itulah gambaran mereka yang dalam kehidupan dunia mereka senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia di dunia ini berdosa kepada Allah. Maka apabila seseorang itu di dalam kehidupan dunia ini dia rajin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari perbuatan dosa, maka kelak keringatnya hanya menenggelamkan dia sampai pergelangan kakinya atau mungkin sampai lututnya. Tapi kalau ada orang yang keringatnya itu membanjiri dirinya sampai dadanya, bahkan sudah di batas leher hingga menenggelamkan dia, bisa jadi dia dalam kehidupan dunia dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, minta maaf, minta ampunan dalam setiap kesempatan, baik dari dosa dan kesalahan yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ma'asyiral muslimin, yang berikutnya, yang keempat, dari 6 doa yang harus kita prioritaskan, kita minta kepada Allah adalah, yang keempat adalah agar kita ini senantiasa meminta kepada Allah diberikan istiqomah. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi mengajarkan sebuah doa agar kita ini diberikan istiqomah, ditetapkan hati kita ini hanya untuk kepada agamanya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu surat Hud di ayat yang ke-112, dalam sebuah riwayat disebutkan gara-gara ayat ini akhirnya menyebabkan Rasulullah SAW itu rambutnya beruban. Di surat Hud ayat 112 ini Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgha innahu bima ta'maluna basyir. Maka tetaplah wahai engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga kepada orang-orang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin,
istiqomah itu sesuatu yang memberatkan. Karena saking beratnya ini, sampai Rasulullah SAW pun memutih rambutnya. Ma'asyiral muslimin, ketika para ulama membagi tentang sabar, Pak, sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah, yang paling rendah itu adalah bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Padahal sering kita ini menganggap kalau mendapatkan ujian dan musibah kita bersabar, maka itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Padahal menurut para ulama itu tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah. Sedangkan sabar yang paling tinggi tingkatannya, kata para ulama, adalah ketika dia bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjaga dirinya agar istiqomah dalam setiap kondisi apapun, dia berusaha. Kemudian tingkatan yang kedua, yang derajatnya lebih rendah, adalah bersabar kepada Allah dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Maka ya perkara istiqomah ini perkara yang penting. Mungkin sering kita alami hanya karena masalah dunia, Pak. Hanya karena masalah dunia yang sepele kita kadang-kadang bisa tergelincir, Pak. Bisa biasanya kita ini rajin ke masjid, gara-gara kesibukan akhirnya kita melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, istiqomah itu berat sehingga Rasulullah SAW pun sampai memutih rambutnya. Kemudian yang kelima, permintaan yang harus kita minta kepada Allah yang kelima, kata para ulama, adalah kita harus minta kepada Allah agar kita ini diberikan husnul khotimah. Kenapa? Karena husnul khotimah itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang diwafatkan di dalam keadaan husnul khotimah kecuali Allah telah ridha kepadanya. Dan Allah dan Rasulnya sudah banyak memberikan pertanda, tanda-tanda orang itu husnul khotimah. Salah satunya apabila dia meninggal, keningnya berkeringat, walaupun sudah dibersihkan, diusap pakai kain atau tisu, kering muncul lagi keringatnya. Ada yang juga meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, kebetulan saya ini 14 tahun menjadi tenaga kesehatan. Sering menjumpai pasien-pasien yang komplikasi. Ya. Rasulullah SAW, saya teringat sebuah hadis Nabi mengatakan, apabila ada seseorang itu meninggal karena sakit mabetun. Jadi mabetun itu penyakit yang ada di dalam rongga perut. Perut itu isinya apa aja? Ada usus, ada liver, ada ginjal, ada pankreas, ada limpa dan sebagainya. Contoh misalnya seseorang yang karena penyakit liver, sirosis hepatis, ya, orangnya pasti kulitnya itu menghitam, Pak, menghitam, bersisik, dan orangnya itu kalau kita melihat secara kasat mata atau mungkin bahasa awamnya, pasti orang ini kena azab ini, bayangkan. Padahal itu patologis perjalanan penyakitnya. Kadang-kadang kata Rasulullah mengatakan kita itu jangan pernah menilai seseorang tentang akhir kehidupan manusia. Bisa jadi dia dalam pandangan manusia hina, tetapi sesungguhnya dia mendapatkan husnul khotimah. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal karena penyakit mabetun, yang penyakit yang ada di dalam rongga perutnya, liver itu kan masuk dalam perut. Nah, kebanyakan orang sakit sirosis hepatis, penyakit kanker hati itu kan orangnya menghitam, terus kemudian perutnya membesar, buncit, ya, kayak gentong gitu. Maka ketika barang siapa yang meninggal karena penyakit ada di dalam rongga perut, maka dia mendapatkan husnul khotimah. Kemudian termasuk gagal ginjal, ya. Itu sering terjadi kasus kematian karena gagal ginjal. Gagal ginjal itu kemampuan ginjal tidak mampu mengeluarkan racun, sehingga air kencing yang mengandung urea, NH3 atau amonia itu tidak bisa dikeluarkan sehingga masuk kembali ke dalam aliran darah. Sehingga akhirnya apa? Orangnya tidak bisa kencing, Pak, karena kembali ke aliran darah, sehingga keringetnya, baunya pesing, gatel, kemudian orangnya sering meracau. Meracau itu ngomongnya kayak ngelantur dan sebagainya itu. Kalau tingkat itunya tinggi, uremiknya tinggi.
Nah kadang-kadang kita itu melihat orang ini pasti kena azab nih. Dosa apa yang dia lakukan kok sampai bisa begini matinya? Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa meninggal karena penyakit mabdun, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Kebetulan saya dulu pernah ngirim pasien, orangnya punya sakit gagal ginjal. Sakit gagal ginjal itu kan kalau meninggal Pak, Bu, jarak 2 jam itu kan sudah aromanya sudah berubah jasadnya itu. Nah kebetulan pasiennya ini pulang ke Pekalongan sana, diantar teman saya pakai ambulan, terus jarak berapa jam itu sudah BAU dalam ambulan. Orang apa kok ambulan gak enak? Nah, itulah contoh. Memang di hadapan manusia kelihatannya dia itu dihinakan, tetapi justru itu adalah sarana dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan husnul khotimah ini hanya Allah yang tahu, dan Allah yang punya hak prerogatif memberikan husnul khotimah kepada siapapun. Makanya kita ini harus membangun reputasi Pak, karena kita nanti akan diwafatkan sesuai dengan reputasi kita. Kalau misalnya kata Rasulullah, seseorang itu akan meninggal diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia itu reputasinya sebagai orang yang sering berjamaah di masjid, sering melakukan amal ibadah, pasti kata Rasulullah dia meninggalnya pasti 90% dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya jangan heran ada orang yang meninggal ketika sholat berjamaah, ada yang meninggal ketika memberikan kajian, ada yang meninggal ketika memberikan khutbah Jumat, ada yang meninggal ketika melakukan ibadah haji dan umroh. Makanya reputasi itu penting. Kita bangun reputasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memberikan perintah kepada kita, kalau kita menjumpai saudara kita ini suka datang ke masjid, melakukan sholat 5 waktu berjamaah, saksikanlah kata Rasulullah, dia adalah hamba-hamba yang beriman. Dan reputasi kita yang harus kita bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah nanti di akhirat akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, lalu ditulis kembali jejak langkah kaki mereka ya dalam kehidupan dunia ini, lalu dihitung kembali oleh Allah dan diberikan balasan. Inilah ma'asyiral muslimin, pentingnya kita mohon husnul khotimah, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan husnul khotimah, dan husnul khotimah ini adalah rezeki sesuai hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang harus kita minta kepada Allah, yang kita prioritaskan adalah kita mohon kepada Allah agar terhindar dari segala macam fitnah. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Muslim mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Inilah ma'asyiral muslimin 6 permintaan yang harus kita minta kepada Allah sebelum kita minta yang lainnya. Yang pertama, minta agar diberikan surga dan dijauhkan dari neraka. Yang kedua, meminta kepada Allah diberikan hidayah. Yang ketiga, meminta kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita. Yang keempat, diberikan kekuatan untuk istiqomah. Yang kelima, meminta kepada Allah agar Allah memberikan husnul khotimah dalam akhir kehidupan kita. Dan yang keenam, meminta kepada Allah supaya selamat dari semua macam fitnah. Lalu bagaimana cara berdoanya? Ya kita gabungkan aja, kita urutkan, mungkin bisa dibolak-balik. Kalau kita sering melihat ada para ustadz yang memimpin doa, sering membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, atau mungkin doa-doa yang lainnya. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana, dan seterusnya. Kemudian doa minta hidayah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian doa minta surga dan dijauhkan dari neraka, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, atau mungkin Allahumma inni as'alukal ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Dan kemudian doa minta ampunan. Kemudian doa agar diberikan husnul khotimah, yang sering kita doa
adalah Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, dan doa agar kita dihindarkan dari macam fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma baton. Setelah kita minta 6 hal tersebut, ketika kita minta kepada Allah 6 hal tersebut, setelah itu baru kita minta jodoh yang soleh dan soleha, baru kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita minta agar diberikan putra dan putri yang soleh dan soleha, baru kita minta kepada Allah harta, berikan kecukupan dan sebagainya. Jangan kebalik, Pak. Urusan dunia didahulukan, baru urusan akhirat. Tetapi dahulukanlah urusan-urusan akhirat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.